Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Suhartini, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Agribisnis Hortikultura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem regenerasi tanaman pada kultur jaringan. Eggplant beregenerasi mengalami morfogenesis dan tumbuh menjadi planet dalam kultur jaringan meliputi dua jalur utama, yakni embryogenesis somatik dan organogenesis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai embryogenesis somatik. Apa sih embryogenesis somatik itu? Nah, embryogenesis somatik itu adalah proses terbentuknya struktur menyerupai embrio dari sel-sel somatik. Fase yang dilewati dalam embryogenesis somatik ini serupa dengan fase terbentuknya embrio zigotik hasil fertilisasi. Dan di samping adalah contoh gambar dari embryogenesis somatik. Embryogenesis somatik terbentuk dari individu sel atau sekelompok sel, kemudian memasuki fase-fase yang pertama yaitu globular stage atau fase bentuk bundar, yang kedua itu heart stage atau fase bentuk hati, dan yang ketiga yaitu torpedo stage atau fase bentuk menyerupai torpedo. Baru kemudian menjadi embrio. Pada fase torpedo, meristem ujung batang dan meristem ujung akar sudah dapat terdeteksi. Meristem ujung batang nantinya akan berkembang menjadi tunas dan meristem ujung akar menjadi akar. Nah, untuk proses terbentuknya embrio somatik ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama yaitu embryogenesis secara langsung. Untuk embryogenesis secara langsung jarang dilakukan dalam perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan dibandingkan dengan metode secara tidak langsung. Contoh yang umum diberikan adalah untuk tanaman alfalfa atau Medicago falcata. Eggplant yang berupa daun trifolates mudah disterilisasi dan diiris menjadi potongan-potongan kecil dan diletakkan pada media dasar B5 cair yang mengandung 2,4D atau 4 mg per liter, kinentin 0,2 mg per liter, adenin 1 mg per liter, glutation 10 mg per liter, dan di-shaker selama 10-5 hari. Selanjutnya, eggplant dicuci bersih dan dipindahkan ke media B5 cair tanpa hormon yang mengandung maltose dan polyethylene glycol untuk pembentukan embrio somatik. Pematangan embrio dilakukan dengan melakukan subkultur ke media dasar B5 padat yang mengandung ABA. Selanjutnya, embrio ini membentuk planlet. Untuk selanjutnya yaitu proses terbentuknya embryogenesis somatik secara tidak langsung. Ada banyak literatur mengenai embryogenesis somatik secara tidak langsung. Contoh yang sering diberikan adalah tanaman wortel. Eggplant yang berasal dari jaringan pada umbi wortel disterilisasi dan ditanam pada media dasar MS padat yang mengandung 1 mg per liter 2,4D untuk menginduksi kalus. Kalus yang terbentuk kemudian disubkultur ke media MS cair tanpa hormon untuk menginduksi sel-sel atau massa sel yang embryogenik atau sel-sel yang memiliki potensi membentuk embrio yang selanjutnya membentuk embrio somatik. Kultur sel dalam media cair ini dilakukan dengan shaker atau penggoyangan. Selanjutnya, embrio somatik ini disubkultur ke media MS padat yang mengandung 0,025 mg per liter ABA atau abscisic acid untuk pematangan embrio atau membentuk mature embryos. Dari embrio ini selanjutnya terbentuklah planlet. Nah, contoh lain dari embryogenesis somatik secara tidak langsung yaitu pada tanaman anggrek Pseologin cristata. Kalus diinduksi dari irisan daun sepanjang 3-5 mm yang berasal dari seedling dalam botol dengan jalan menanam pada media MS atau konsentrasi penuh yang ditambah hormon 2,4D dan benzoledin atau BA konsentrasi 2 mg per liter
2,4D dan 2 mg per liter BA, memberikan hasil optimal untuk pembentukan kalus. Selanjutnya, kalus tersebut disubkultur pada media setengah ms tanpa hormon dengan penambahan 2 gram per liter arang aktif untuk pembentukan embrio somatik. Selanjutnya terjadi pematangan embrio dan membentuk tanaman secara utuh atau plantlet setelah 30 hari di subkultur. Jika dilihat dari proses pembentukan embrio somatik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya melewati dua fase yang sama. Fase yang pertama adalah penggunaan 2,4D konsentrasi tinggi untuk inisiasi embrio dan fase kedua adalah tanpa 2,4D untuk produksi embrio. Jadi di sini ditekankan bahwa untuk terbentuknya embrio somatik, media harus bebas dari 2,4D karena 2,4D menginduksi sel-sel untuk terus-menerus berada pada fase tidak terdiferensiasi sehingga embrio tidak terbentuk. Pemindahan ke media tanpa hormon diperlukan untuk terjadinya diferensiasi sel menjadi embrio. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.